Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin ba'da duhur. Adapun yang kami ingin ingatkan untuk kami pribadi khususnya dan kepada para jamaah, tidak ada kata hentinya untuk kita selalu bersyukur akan nikmat Islam. Syukurlah jamaah, kita itu memiliki agama Islam. Kitab yang sudah kita bahas, Pak, kitab Adabul Mufrad, yang dimana isinya adalah keluhuran ajaran Islam, yang mengajarkan tentang adab-adab Islam. Bahkan kita telah membahas bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW tetap untuk menyikapi dengan cara yang baik meskipun orang tuamu itu berbeda keyakinan. Meskipun agama orang tuamu itu dalam keadaan tidak Islam. Bahkan kita juga telah masuk dalam bab silaturahmi, Pak. Nanti akan ada hadis salah satu dari istrinya Nabi SAW itu karena rindu dengan orang tuanya yang ternyata non muslim, Pak. Dan dia minta izin, boleh tidak untuk mengunjungi. Maka Nabi Muhammad SAW pun dengan keluhuran ajaran Islam, Nabi kita Muhammad SAW pun memerintahkan, tidak melarangnya. Bahkan bagaimana kebaikan Islam ketika ada orang Yahudi, Pak, datang kepada Nabi SAW dengan menyebutkan assalamu alaik, kematian kepada engkau wahai Muhammad SAW. Assalamu alaik, kematian kepadamu wahai Muhammad SAW. Aisyah ketika itu mendengarkan kalimat itu, Pak, marah, Pak. Wajahnya memerah. Tapi Nabi SAW cukup mengatakan wa alaika, kepadamu juga. Tiba-tiba Aisyah marah. Ya Rasulullah SAW, kenapa kau hanya balas dengan hal seperti itu? Kenapa hanya kau cukup katakan kepadamu juga? Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, lisannya seorang muslim bukanlah lisan seorang pelaknat. Lisannya seorang muslim bukanlah lisannya orang kotor. Cukup dia katakan wa alaik. Bahkan ketika Yahudi terjadinya pembatalan perjanjian dari suku Bani Quraidah, Bani Nadir, yang akhirnya Nabi SAW itu jamaah mengirimkan sahabatnya, Pak, untuk memantau benar nggak ini telah terjadi pembatalan perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi, Pak. Akhirnya terjadi perjanjian. Akhirnya orang-orang Bani Nadir atau Ghatafan tersebut nanya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Padahal Nabi belum memutuskan. Tiba-tiba sahabat itu memutuskan, Pak. Sangkainya itu dia memegang leher, mau digorok itu, Pak. Sama sahabat itu, Pak. Nabi marah karena Nabi belum memutuskan. Nabi marah terhadap sahabat tersebut karena Nabi SAW memutuskan padahal sudah terjadinya pembatalan perjanjian. Yang akhirnya sahabat itu pun dengan ridhonya dia ikat di tiang Masjid Nabawi, Pak, dan tidak boleh ada yang melepasnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Inilah Islam, ajaran rahmatan lil alamin. Makanya jamaah, bagaimana Islam dalam 14 abad ajarannya terus menggelegar sampai kemarin di Mekah Al-Mukarramah dalam satu malam, di malam ke-27
3.400.000 berkumpul di Masjidil Haram, di Baitul Al-Haram. Mereka melaksanakan iktikaf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, hal ini disebabkan bagaimana ajaran rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang kita banggakan, ajarannya mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Inilah Islam. Itulah jamaah yang sampai hari ini, bagaimana saudara kita di Palestina, saudara kita di Palestina, mereka mempertahankan keimanan, mereka mempertahankan keislaman, karena mereka tahu tidak ada satu nikmat yang besar dalam kehidupan ini, tidak ada satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling baik kecuali adalah nikmat Islam, nikmat keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang mereka rasakan pada hari ini, Pak. Ketika kita asik, ketika kita gembira dengan hari raya kita, Idul Fitri, kita bertemu dengan saudara kita bercengkrama dengan saudara kita. Tetapi orang-orang Muslim Palestina, kegembiraan mereka harus diganggu dengan perjanjian gencatan senjata. Berapa banyak dari anak-anak mereka yang teraniaya. Tapi tidak ada di antara mereka yang melepaskan keislaman dan keimanan. Tidak ada di antara mereka yang lemah dalam keimanan. Bahkan tembok-tembok mereka tertuliskan, La tarkanu ummah, La tarkanu ummah, idza qaiduha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat tidak akan pernah menyerah. Umat tidak akan pernah bertekuk lutut selama pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah jamaah, di kesempatan ini, Pak, ambillah ibrah, ambillah pelajaran dari kenyataan yang ada di kehidupan kita pada hari ini. Kehidupan di atas dunia, kehidupan mereka yang kalau secara naluri kemanusiaan dan akal pikiran kita, pastilah nyerah yang akan mereka lakukan. Kelemahan dalam jiwa diri mereka. Akan tetapi ketika mereka bersama Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, ketika mereka bersama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya Islam, mereka tidak akan melepaskan sedikit pun tali keimanan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Kita yang jauh hidupnya seharusnya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Yang pertama jamaah, perbanyak doa jamaah. Bantu saudara kita doa. Tidak ada yang bisa kita lakukan pada hari ini kecuali adalah doa. Doakan saudara kita. Karena jihad, pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib dengan pemimpin. Jihad wajib dengan pemimpin. Ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apabila jihad dengan tanpa seorang pemimpin, yang akan terjadi adalah kemudaratan yang lebih besar. Maka kita bersunudanlah kepada pemimpin kita, doakan pemimpin kita, doakan saudara kita. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kita di Palestina. Sedih jamaah ketika sampai kepada kami, Pak, seorang ayah yang sedang menggendong anaknya yang sudah terkapar, Pak. Sampai mereka pun mengatakan, wahai saudaraku kaum muslimin, anak-anak kalian bisa dengan baju-baju yang baru dengan hari rayanya. Sedangkan kami mendapatkan anak-anak kami terkaparkan dengan kain kafan yang berwarna putih. Doa jamaah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi saya sudah banyak doa. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih paham. Yang kewajiban kita adalah hanya meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Islam, agar Allah menguatkan saudara kita yang ada di Palestina dan kepada kita juga. Yang kedua jamaah, kita punya sedekah, Pak. Sekarang banyak sekali, Pak,
komunitas-komunitas yang untuk memberikan bantuan ke Palestina. Sedekahkan harta kita, Pak. Apa yang bisa kita berikan, berikan jamaah. Apalagi sekarang udah musim panas, Pak. Apalagi di embargo. Sampai kemarin juga kejadiannya, Bapak, yang sebelum gencatan senjata jamaah, untuk nyari air bersih saja susah, Pak. Infakkan, sedekahkan. Apa yang kita bisa berikan, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, gunakanlah produk negeri kita sendiri, Pak. Biasakan mulai saat ini, Pak, kita gunakan produk kita sendiri. Dari sabunnya, dari sampo-nya, dari apapun itu, gunakan produk kita sendiri. Biasakan cintai produk sendiri. Insya Allah, Pak, produk kita sendiri, negeri kita pun juga nggak kalah mutunya, Pak. Maka pada momen ini adalah kesempatan untuk kita dalam sabun, dalam pakaian, dalam sepatu apapun itu, gunakan produk kita sendiri. Hal-hal yang berbau kepada perkara-perkara Yahudi dan lainnya, tinggalkan. Apalagi untuk meningkatkan ekonomi negeri kita. Kita belanja di tempat kaum muslimin. Masya Allah, Pak. Ini adalah momen untuk kita mensejahterakan para saudara-saudara kita, Pak. Kelontongnya, masakannya, wartegnya, padangnya, dan lainnya, Pak. Dan kita juga bisa mengajarkan kepada anak kita, Pak. Tidak biasa jajan yang mewah-mewah. Ajarkan kepada anak kita. Ajarkan kesederhanaan. Ternyata kesederhanaan itu lebih membahagiakan jamaah daripada dengan perkara-perkara yang mewah mahal. Apa dengan ekonomi yang saat ini juga Masya Allah, Pak. Maka saat ini adalah kesempatan untuk kita menggunakan produk kita sendiri, Pak. Negara kita. Kemudian yang keempat, Pak. Lembutkan hati kita, jamaah. Kita kalau udah ada momen kayak gini, Pak, hati kita belum lembut juga. Kemarin Ramadan, udah banyaknya kelalaian. Banyak yang diantara kita sholatnya lupa. Banyak di antara kita puasanya. Sampai kita hadir di WhatsApp kita, tiba-tiba kita dalam grup, kita klik itu video, ternyata bagaimana bom-bom rudal-rudal mengenai saudara kita. Sampai ada satu rudal, Pak, yang mengenai saudara kita sampai jasadnya itu terbangan di atas langit, jamaah. Masa ia tidak menjadikan hati kita lembut? Tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Tidak kita menjadikan kita sadar kalau kehidupan ini suatu saat akan kita tinggalkan. Kita nggak lama di atas dunia. Kita nggak lama di atas dunia, Pak. Kalau seandainya dunia ini, Pak, di sisi Allah itu sama, maka nggak akan ada. Masa iya sih, Pak? Kalau seandainya dunia yang seperti sama di sisi Allah, Pak, maka kasihan saudara kita di Palestina, Pak, yang mereka teraniaya, yang mereka terdolimi. Kasihan saudara kita yang di Afrika, Pak, yang ekonominya terbatas mereka. Kasihan saudara kita yang di Arokan, Barmawi, Pak, di Myanmar, yang tertindas. Menunjukkan dunia hanya tempat wasilah kita untuk beribadah. Dunia hanya untuk kita mencari bekal. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah. Suatu saat nanti kita akan dipancangkan kaki kita di hadapan Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Semua apa yang kita telah lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Pak, ketika Nabi itu baru hijrah, Pak, tiba-tiba Nabi SAW itu siang-siang ke Masjid Nabawi, Pak, ketemu sama Abu Bakar sama Umar. Nabi nanya, Pak, kenapa kamu siang-siang kau ada di Masjid Nabawi? Apa kata Abu Bakar sama Umar, Pak? Lapar ya Rasulullah. Kita baru hijrah, baru nyampe Madinah, lapar ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi, Pak? Sama. Ayo kita ke rumah orang yang pertama kali ketika kita datang dia menjamu kita. Datang, Pak. Sama orang itu apa, Pak? Disembelihin hewan, Pak. Dibuatlah makanan, kurma dipetik, air susu diambilkan. Tiba-tiba di akhirnya, Pak,
Nabi Muhammad SAW itu mengambil daging sebesar rendang itu, Pak. Diambil sama Nabi, ngomong sama Abu Bakar dan Umar, ya Abu Bakar, demi Allah, pada saat nanti kalian akan ditanyakan tentang nikmat daging ini yang telah masuk ke tubuh kalian. Suatu saat nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang sepotong daging yang telah masuk ke dalam tubuh kalian. Nabi hanya berupa sepotong daging, Pak. Bagaimana dengan tahun-tahunan kita hidup di atas dunia? Sampai hadir kenyataan kita pada hari ini, Pak. Hadir kenyataan di hari ini, pada saat ini, Pak. Kejadian saudara kita di Palestina. Kok masih kita nggak melembutkan hati? Kita masih terjebak dalam maksiat. Ustadz, saya berat untuk meninggalkan maksiat. Ustadz, saya susah meninggalkan zina. Saya susah meninggalkan tipu menipu dan lainnya. Di tengah-tengah saudara kita dalam keadaan teraniaya, Pak. Jamaah, naudzubillah min zalik. Kalau seandainya anak yang terkapar tersebut adalah anak kita, kalau seandainya wanita yang mereka tercampakkan kehormatannya adalah istri ataukah orang tua kita, yang sedang mengatakan tolong ya Allah adalah diri kita, apakah mungkin kita masih bermudah-mudahan dalam maksiat? Apakah mungkin kita masih dalam melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah? Di manakah perasaan kita, jamaah? Ketika hadir pada saat ini saudara-saudara kita ditindas, mereka dirudal, mereka teraniaya, sampai mereka sholat Id di bawah runtuhan-runtuhan tembok yang ada mereka alami. Tapi kita banyaknya kelalaian dalam ketaatan kepada Allah. Hati kita masih keras. Maka Allah cukup katakan kepadanya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ketika hati mereka tidak dilembutkan, ketika hati mereka terbiasa dengan maksiat, meninggalkan kewajiban kepada Allah, Allah simpangkan hati mereka. Allah simpangkan hati mereka. Maka salah satunya mungkin salah satu hikmah, Pak, Allah hadirkan saudara kita di Palestina agar kita mengambil suatu ibrah pelajaran, agar hati kita lembut. Hakikatnya bukanlah suatu kelapangan, hakikatnya bukanlah suatu kesempitan, akan tetapi hati kita, jamaah, yang mudah untuk menyeleweng dari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara kita di Palestina itu adalah sebagai ibrah pelajaran, agar kita menguatkan keimanan, menguatkan keislaman kita. Ayo pada jamaah, kita kembali ke masjid-masjid, kita ramaikan masjid ini, jamaah. Sholat subuhnya diaktifkan di masjid berjamaah. Masa iya sih, Pak? Dari dulu sampai sekarang, Pak, muazin itu udah memanggil kita, Pak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dari dulu jamaah muadzin itu dikumandangkan, ayo sholat, sampai Allah kaitkan hayya 'alal falah. Allah kaitkan, ayo kita menuju kemenangan. Ayo menuju kemenangan. Sampai Allah hadirkan saudara kita di Palestina. Masjid-masjid kita hanya menjadi sebuah hiasan, jamaah, yang dibanggakan dari bangunannya. Tapi secara ibadahnya, wal iyadu billah, Pak, masjid kadang-kadang isinya cuman imam, makmumnya nggak ada. Mana perasaan kita, jamaah? Kita selalu mengatakan kasihan saudara kita, kasihan saudara kita, kasihan saudara kita. Tetapi keislaman dan keimanan kita tidak wujudkan dalam kehidupan kita. Contohnya adalah masjid. Kita hanya berlomba-lomba dalam memewahkan, hanya menghiasi. Tapi isi sholat jamaahnya, jamaah, sampai sholat subuh, Pak. Padahal bagaimana kejayaan Islam akan hadir apabila sholat subuhnya bagaikan sholat Jumat. Inilah pelajaran, jamaah. Sengaja kami tidak bahas adabul mufrad, jamaah, karena kondisi yang ada, Pak, yang menjadikan kita ini wal iyadu billah, jamaah. Mau tidak mau kita saling mengingatkan ini, Pak. Ayolah kita kembali kepada Islam. Kita gak usah terlalu jauh-jauh, Pak,
syariat Islam, tetapi perkara Islam yang kecil, Pak, itu banyak kita tinggalkan. Islam yang kecil, sholat berjamaahnya, kemudian juga maksiatnya. Allah musta'an pada zaman ini, Pak. Coba lihat dari zinahnya jamaah. Berapa banyak terjadi perzinahan. Padahal Nabi telah mengatakan, Pak, apabila di suatu tempat telah merebak riba dan telah merebak zina, mereka telah menghalalkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai naudzubillah min zalik LGBT jamaah. Kita rasa aman. Maka Thailand kemarin dan juga Myanmar adalah jawaban dari Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Dan kita saat ini merasa tenang, Pak. Padahal dulu bagaimana orang tua kita, Pak, zaman dulu orang tua kita, sibah kita dulu, Pak, memasukkan produk-produk dari barat atau itu enggak mudah mereka terima, Pak. Mereka bahkan lebih rela makan dengan gatot, dengan tiwul, dengan apa kesederhanaan. Karena apa? Mereka mempertahankan keselarasan hidup mereka, kesederhanaan hidup mereka, sopan santun mereka. Tapi ketika zaman ini yang dianggap bebas, akhirnya LGBT masuk dan lainnya, perzinahan, bahkan waliyadzubillah, para wanita-wanita joget depan kamera. Satu hal yang sangat memiriskan jemaah. Para wanita-wanita saat ini mereka joget depan kamera mereka, dipertontonkan. Padahal mereka para wanita adalah madrasatul ula, pendidikan paling pertama. Ketika kita mengharapkan peradaban manusia yang baik, maka lihatlah wanitanya. Wanita yang terjaga dalam sopan santun, wanita yang terjaga dalam pakaian, wanita yang benar-benar terjaga dalam adabnya jamaah. Itulah yang kita harapkan akan peradaban Islam, peradaban manusia. Maka lihat zaman dahulu, Pak, ketika dalam keadaan Masya Allah, Pak, ketika dulu kekurangan, tetapi Masya Allah, Pak, tidak seperti pada hari ini. Moral dan akhlak itu benar-benar rusak. Karena mereka masih menjaga kesalahan dalam sopan santun. Itulah oleh sebab itulah ikhwatul iman para jamaah. Ayo kembali, Pak. Ajarkan kepada keluarga kita tentang Islam. Ajarkan kepada keluarga kita tentang kesederhanaan. Sederhana ini, Pak. Nggak usah mewah-mewah, sederhana. Qanaah, merasa cukup. Apa yang telah Allah berikan, kita syukuri. Gandeng keluarga kita ke masjid. Gandeng keluarga kita untuk ke majelis taklim. Hidupkan Islam di rumah kita. Pak, dulu saya, Pak, masih kecil itu, Pak. Itu Masya Allah, Pak. Ibu itu, orang tua itu apa, Pak? Yang selalu diingatkan itu apa, Pak? Nah, habis maghrib ya di rumah tuh baca Quran. Itu Masya Allah, Pak. Bahkan bagaimana kami itu diingatkan ngaji. Bahkan sholat itu, Pak. Coba sekarang kita lihat rumah-rumah kita, Pak. Apakah rumah-rumah kita telah dihidupkan Quran? Kita ingatkan anak kita untuk sholat, untuk baca Quran dan lainnya. Maka ketika kejadian pada hari ini Palestina mengingatkan kepada kita semuanya. Ternyata kita ini banyak yang lupa. Kita ini banyak dilupakan dengan kemewahan, handphone, dengan yang lainnya kita banyak dilupakan. Yang ternyata hal itu semuanya banyak melalaikan kita dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagai penutup jamaah, ayolah kita kembali kepada Islam, hidupkan masjid, hidupkan keluarga kita dengan Islam, Pak. Sebagai penutup juga nih, Pak nih. Coba lihat pada hari ini, Pak. Berapa banyak rumah-rumah tangga itu kehilangan sakinah, mawaddah, warahmah. Terjadinya perceraian di mana-mana. Terjadinya perselingkuhan di mana-mana. Ini yang menjadikan kita harus buka mata kita jamaah. Kita ini telah banyak jauh dari syariat apa yang Allah telah ajarkan. Ternyata apa yang telah Allah katakan dalam Al-Quran tentang Islam itu sendiri, tentang sakinah, mawaddah, warahmah, itu lebih berkah dibandingkan dunia dan seisinya. Kita lebih berkah. Allah Subhanahu wa taala, Pak, tidak pernah janjikan dengan kemewahan miliaran. Kamu sholat nanti dapat berapa miliar. Kamu sholat nanti dapat berapa mobil yang mewah.
Yang Allah hanya janjikan adalah keberkahan, ketenangan hidup, kemudahan dalam hidup. Ini yang Allah hanya janjikan. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, apakah Allah janjikan dengan dunia? Yang Allah janjikan adalah keberkahan, yang Allah janjikan adalah ketenangan, yang Allah janjikan adalah kemudahan hidup. Yang ternyata ini semua adalah inti dari kehidupan. Oleh sebab itulah para jamaah, kembali kepada Islam, hidupkan syariat-syariat Allah di rumah-rumah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, membimbing kita, memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara kita di Palestina, memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan kemenangan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Islam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.